Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Kita kembali lagi di pelajaran matematika ya. Masih mengenai materi statistika, tapi kali ini yang akan Ibu bahas mengenai ukuran penyebaran data. Sebelumnya Ibu akan mengingatkan ke kalian, kita sudah mempelajari tentang apa kemarin? Yaitu tentang ukuran pemusatan data. Apa saja itu? Ada mean atau rata-rata, kemudian ada median atau nilai tengah, dan ada modus, yaitu nilai yang paling sering muncul. Selain itu, Ibu juga sudah menjelaskan perbedaan data kuantitatif, data kualitatif, perbedaan dari populasi, dan sampel. Untuk hari ini, Ibu akan lanjut ke materi ukuran penyebaran data ya. Supaya kalian bisa, tolong perhatikan materi di video ini sampai selesai. Oke, Ibu langsung saja. Jadi yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai definisi dari ukuran penyebaran data. Jadi apa itu? Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya. Jadi sudah terlihat dari definisinya, di sini membutuhkan apa? Rata-rata dari data tersebut. Nah, bagaimana itu? Dan apa saja ukuran penyebaran data? Jadi ukuran penyebaran data ada 4, yaitu jangkauan, simpangan rata-rata, variansi atau ragam, dan simpangan baku. Untuk hari ini, Ibu akan menjelaskan 2 materi dulu, yaitu mengenai jangkauan dan simpangan rata-rata. Jangkauan sudah tidak asing lagi ya, kalian dengar ya, karena pernah kalian cari juga pada saat mengerjakan ukuran pemusatan data. Jadi tidak jauh berbeda dengan yang kemarin ya. Oke, Ibu langsung saja. Yang pertama mengenai jangkauan. Jangkauan itu apa? Jangkauan itu juga bisa disebut dengan rentang nilai. Rentang nilai dari mana? Jadi dari nilai yang terbesar atau data yang terbesar dengan sampai ke data yang terkecil atau selisih dari data terbesar dengan data terkecil. Bagaimanakah itu? Jadi untuk jangkauan sama seperti ukuran pemusatan data, rumusnya dibedakan menjadi ada yang data tunggal dan ada yang data kelompok. Oke, yang pertama untuk data tunggal, ini sudah pernah kalian pelajari sebelumnya juga, sudah pernah kalian pahami, yaitu rumusnya adalah J sama dengan X maksimal dikurangin X minimal. Ya, jadi X yang paling besar dikurang X yang terkecil. Bagaimanakah itu? Oke, langsung saja ke contohnya. Jadi, ada contoh di sini, tentukan jangkauan dari data berikut. Ini data tunggal ya. Karena apa? Karena dia hanya langsung disebutkan tanpa adanya tabel rentangnya. Jadi langsung disebutkan data-datanya, yaitu 31, 32, 38, 27, dan seterusnya. Nah, di sini kita disuruh mencari jangkauan. Jangkauan tadi apa? X maksimal dikurang X minimal. Cari yang maksimal yang mana? Yang maksimal adalah berapa? 38. Jadi kita jawab X maksimalnya adalah 38. Dan X minimalnya berapa? Yaitu 27. Jadi kita langsung saja memasukkannya ke dalam rumusnya, yaitu 38 dikurang 27. Jawabannya adalah 11. Mudah ya, mudah sekali untuk data tunggal. Oke, langsung saja ke data kelompok. Untuk data kelompok, rumusnya berbeda dengan data tunggal ya. Jadi perhatikan, untuk rumus pada data kelompok, jangkauan sama dengan tepi atas kelas tertinggi atau kelas yang terakhir dikurang dengan tepi bawah kelas terendah atau kelas yang pertama. Jadi kelas tertinggi atau kelas terakhir itu untuk yang tepi atasnya, dan tepi bawahnya yaitu menggunakan kelas yang pertama atau yang terendah. Ya, langsung saja ke contohnya ya. Perhatikan data pada tabel berikut. Nih, ini adalah data kelompok ya, karena ada rentang-rentangnya. Ada kelas 1, yaitu kelas 1-nya dari rentang 1 sampai 5. Kelas 2-nya 6 sampai 10. Kelas 3-nya 11 sampai 15, dan seterusnya. Di sini karena tadi sudah ada dibilang dibutuhkan adalah kelas yang pertama dan kelas yang terakhir, jadi perhatikan kelas pertamanya yaitu 1 sampai 5 dan yang kelas yang terakhir yaitu 36 sampai 40.
Jadi bukan berdasarkan frekuensi ya, bukan dari frekuensi yang terbesar, frekuensi yang terkecil, bukan. Tapi berdasarkan kelasnya. Oke, langsung saja kita jawab yuk. Jadi kita tahu kelas terendahnya 1 sampai 5. Dimintanya adalah tepi bawah atau TB. Jadi kita langsung saja cari batas bawahnya yaitu berapa? 1. 1 dikurang 0,5 yaitu 0,5. Kemudian untuk kelas yang paling terakhir yaitu yang mana? Itu rentang 36 sampai 40. Ditanya adalah tepi atas. Untuk mencari tepi atas, ingat yang digunakan adalah batas atasnya yaitu berapa? 40. Jadi tepi atas dari batas atasnya yaitu 40 ditambah 0,5. Jadi ingat untuk mencari tepi bawah itu dikurang dengan 0,5. Batas bawah dikurang 0,5. Karena di sini dimintanya adalah kelas pertama, jadi perhatikan kelas pertama. Sedangkan untuk tepi atas yang diminta adalah kelas terakhir atau kelas tertingginya. Dan di sini batas atasnya yang diperhatikan yaitu 40 dan ditambah 0,5. Jadi hasilnya adalah 40,5. Jika sudah mendapatkan keduanya, maka langsung saja dimasukkan ke dalam rumus, yaitu 40,5 dikurang 0,5. Hasilnya adalah 40. Seperti itu ya untuk mencari jangkauan dari data kelompok. Oke, Ibu langsung ke materi berikutnya, yaitu tentang simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata. Apa itu simpangan rata-rata? Simpangan rata-rata adalah ukuran seberapa jauh penyebaran nilai-nilai data terhadap nilai rataan. Di sini ada kalimat nilai rataan lagi ya. Jadi akan berhubungan dengan rata-rata data atau rata-rata nilai atau mean. Jadi kita harus ingat-ingat terus ya materi dari ukuran pemusatan data tentang mean atau rata-rata, tentang median atau nilai tengah, dan tentang modus atau nilai yang paling sering muncul. Oke, untuk yang pertama data tunggal. Jadi dibedakan menjadi 2 juga ya, yaitu data tunggal dan data kelompok. Untuk data tunggal rumusnya adalah SR atau simpangan rata-rata sama dengan 1/n dikali sigma dari data pertama sampai data ke n, yaitu sigma dari apa? Nilai mutlak dari XI dikurang rata-rata. Oke, jadi di sini XI ini apa? XI pada data tunggal itu maksudnya adalah datanya langsung. Data ke-1 atau data ke-2 atau data ke-3, jadi langsung. Jadi kita bisa tuliskan XI-nya itu adalah, maksudnya adalah data keberapa pada data tunggal tersebut. Data. Jadi berbeda ya, nanti ada istilah XI juga pada data kelompok, tapi berbeda maksudnya. Nah, di sini adalah data keberapa gitu. Ya, jadi langsung saja ke contohnya ya. Contohnya misalnya gini, tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Ada 4 data yaitu 5, 9, 6, dan 12. Disuruh mencari simpangan rata-rata. Jadi langkah yang pertama kita harus mencari apa? Kita harus mencari rata-ratanya atau X-barnya. Rata-rata dari apa? Rata-rata dari data tunggal, yaitu 5, 9, 6, dan 12. Ya, jadi ingat-ingat untuk rumus rata-rata ini. Apa rumusnya, Nak? Gimana? Ingat rumusnya masih? Yaitu X1 ditambah X2 ditambah sampai ke mana? Sampai ke XN. Ya, itu rumusnya ya. Penjumlahan semua X-nya atau semua datanya dibagi dengan apa? Dibagi dengan seluruh frekuensinya, yaitu N-nya. N-nya berapa? Itu ingat-ingat ya untuk rumus rata-rata dari data tunggal. Jadi tinggal jumlahkan semua datanya dan kemudian dibagi dengan banyak datanya. Jadi 32 dibagi 4 sama dengan 8. Begitu ya caranya. Oke, langsung setelah mencari rata-ratanya atau X-barnya, langkah selanjutnya kita langsung mencari simpangan rata-rata. Simpangan rata-ratanya gimana? Nih,
Jadi kita masukkan ke dalam rumusnya saja. SR sama dengan 1/N dikali sigma dari data pertama sampai data ke-6. Data keempat harusnya ya, data keempat. Ini data keempat. Ya, jadi data keempat dari mana? Jadi XI dikurang X bar, tanda mutlak. Jadi kita harus mencari pengurangan dari XI dan rata-rata. Untuk data yang pertama, XI-nya berapa? X pertamanya yaitu 5. Jadi tulis 5 dikurang 8. 8 ini apa? 8 adalah rata-ratanya. Jangan lupa ini di dalam ini ya, tanda mutlak ya. Kemudian ditambah tanda mutlak dari 9 dikurang 8, ditambah mutlak dari 6 kurang 8, ditambah mutlak dari 12 kurang 8. Jadi dari mana? 5, 9, 6, 12 itu dari datanya. Kemudian 8 dari mana? 8 adalah rata-ratanya. Dibagi dengan banyak data yaitu N-nya 4. Jadi kita peroleh 5 dikurang 8 berapa? 3, negatif 3. Karena tanda mutlak, maka nilainya selalu positif. Jadi kita tidak tulis negatif 3, tapi kita tulis adalah 3. Kemudian ditambah dengan 9 kurang 8, 1. Ditambah 6 kurang 8, yaitu berapa? Negatif 2. Karena dimutlakan, nilainya positif menjadi 2. Dan 12 kurang 8, yaitu 4. Dibagi dengan 4. Jadi hasilnya adalah 10 dibagi 4. Yaitu 2,5. Seperti itu ya cara mencari simpangan rata-rata pada data tunggal. Mudah ya. Yang pertama ingat mencari rata-rata dulu, rata-rata data tunggal. Kemudian yang kedua baru kita masukkan ke dalam rumus simpangan rata-rata. Oke, Ibu langsung ke data kelompok ya. Untuk data kelompok, rumusnya sedikit berbeda dengan data tunggal, yaitu sigma FI dikali, maksudnya ini frekuensinya dikali XI dikurang rata-rata. Jangan lupa ini tanda mutlak ya, kemudian dibagi dengan banyaknya frekuensi. F ini adalah frekuensi atau banyak datanya. Nah, untuk XI di sini itu sebagai apa? Sebagai nilai tengah atau titik tengah. Nilai tengah dari apa? Dari rentang. Rentang dari data kelompok. Ya, itu ya. Jadi ingat tadi kalau misalnya data tunggal, XI-nya adalah data ke, sedangkan untuk XI pada data kelompok yaitu nilai tengah atau titik tengahnya. Oke, langsung saja ke contohnya ya. Tentukan simpangan rata-rata dari data kelompok berikut. Nih, di sini intervalnya yang pertama dari 30 sampai 34 dengan frekuensinya yaitu 2. Dan seterusnya sampai ke interval yang terakhir yaitu 50 sampai 54 dengan frekuensi 6. Selanjutnya kita akan mencari berapakah nilai tengahnya, kemudian berapakah rata-ratanya. Nah, jadi untuk memperingkas semua ini kita akan harus membuat tabel bantuan. Seperti ini tabelnya ya. Jadi ada interval kelas, tetap ditulis interval kelasnya, kemudian frekuensinya atau FI-nya, kemudian ditulis juga XI. Tadi XI apa? Nilai tengah. Ayo, rumus dari nilai tengah nih apa? Dari rumusnya ya, Ibu pernah kasih tahu pada saat ukuran pemusatan data, yaitu XI sama dengan apa? Batas bawah BB ditambah BA dibagi 2. Jangan lupa ya rumus ini ya. Jadi langsung 30 ditambah 34, jadi berapa? 64 dibagi 2, yaitu 32. Sesuai ya. Nah, begitu juga dengan 37. Kalau misalnya untuk mencari yang ketiga gimana? Nggak usah pakai cara seperti ini lagi. Jadi langsung lihat selisihnya. 32 ke 37, nambah berapa? Nambah 5. Jadi nanti untuk seterusnya ke bawah sini, tinggal ditambahkan dengan 5. Gitu aja ya supaya cepat. Kemudian yang dibutuhkan apa lagi? Yaitu FI dikali XI. Untuk apa FI kali XI? Ini untuk mencari rata-rata. Untuk rata-rata ya. Untuk X bar. X bar data kelompok. Rumusnya nanti Ibu akan ingatkan di slide setelahnya ya.
Kemudian yang dibutuhkan apa lagi? XI dikurang X bar atau dikurangi dengan nilai rata-rata. XI-nya tadi di sini XI-nya 32 dikurang nanti rata-ratanya berapa didapat dari sini nanti. Kemudian apalagi yang dibutuhkan? Nilai mutlaknya dari XI dikurang X bar-nya atau dikurangi dengan rata-ratanya. Nah, jadi tinggal buat jadi positif gitu ya. Kemudian terakhir adalah FI dikali XI dikurang X bar. Ini mutlak. Jadi hasil jumlah atau sigma dari FI dikali mutlak XI dikurang X bar. Oke, langsung saja ke slide berikutnya ya. Nih lanjutannya. Jadi kita masih menggunakan tabel yang sama seperti tadi. Di sini kita akan mencari rata-rata dari data kelompok. Ingat rumusnya adalah sigma FI dikali XI. Makanya tadi ada tabel, ada kolom yaitu FI dikali XI. Dibagi dengan apa? Banyaknya frekuensi. Jadi ini totalnya ini FI kali XI dibagi dengan 40. 1770 dibagi 40 yaitu 44,25. Ambil dua angka di belakang koma boleh. Atau satu angka di belakang koma juga Ibu benarkan ya, jadi nggak apa-apa. Untuk selanjutnya, jadi untuk mendapatkan XI dikurang X bar ini, itu mengurangkan nilai tengah dengan rata-ratanya. Rata-ratanya berapa? 44,25. Jadi, mencari ini untuk yang pertama ini, Ibu contoh yang pertama saja ya. Yang pertama ini, jadi cara mencarinya gimana? Supaya dapat negatif 12,25, yaitu 32 dikurang, berapa? Dikurang 44,25. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah ini, negatif 12,25. Begitu juga dengan yang bawahnya seperti itu. Kalau sudah semuanya dapat sampai bawah, baru kita cari mutlaknya. Jadi mutlak dari XI dikurang X bar. Tinggal dihilangkan aja negatifnya ya. Kalau dia negatif, kalau dia positif, tetap aja positif. Gitu. Kemudian kita mengalihkan FI dikali mutlak dari XI dikurang X bar. FI-nya berapa? FI-nya 2. Jadi untuk mendapatkan nilai 24,5 ini, cara mencarinya yaitu, untuk yang rentang pertama kan FI-nya 2. Jadi 2 dikali 12, berapa? 12,225. Nanti hasilnya itu bisa dibuktikan menggunakan kalkulator ya. Jadi hitung aja pakai kalkulator, nggak apa-apa. Nanti ditotalkan semuanya di bawah sini mendapatkan 181. Untuk apa ini? Jadi ini untuk mencari simpangan rata-ratanya. Tinggal dimasukkan ke rumusnya. Jadi ini total dari FI dikali nilai mutlak XI dikurang X bar, yaitu 181 dibagi dengan banyaknya frekuensi, yaitu 40. Hasilnya adalah 4,525 atau pembulatan dua angka jadi 4,53 boleh. Atau 4,5 boleh ya. Jadi boleh pembulatan satu angka, dua angka, atau tiga angka. Ibu tetap terima. Seperti itu ya untuk simpangan rata-rata pada data kelompok. Gimana, paham? Semoga kalian paham ya anak-anak. Jadi, jika ada yang ingin ditanyakan tentang materi ini, silahkan PC Ibu. Dan tolong kerjakan tugas yang Ibu berikan yang harus dikumpul hari ini ya. Dan untuk selanjutnya nanti masih akan dibahas mengenai variansi atau ragam dan simpangan baku. Jadi, tunggu pertemuan berikutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.